Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke pemirsa semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai pengisian e-rapor tahun pelajaran 2023-2024 di semester ganjil ini ya. Jadi untuk pengisian e-rapor pada jenjang SMA di sini ya, saya untuk jenjang SMA ini ada dua aplikasi. Ada yang menggunakan kurikulum Merdeka kelas 10, ada yang kelas 10 sama kelas 11, juga ada yang masih menggunakan kurikulum 2013 tetapi rasa kurmer itu seperti itu. Nah, di sini nanti saya akan masuk ya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Cuma sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai dua cara pengisian e-rapor. Ini manual penggunaannya, kita cek. Ini yang e-rapor K13 ya, versi 2023.1 di sini. Tapi rasanya sudah rasa kurmer. Di mana di sekolah itu ada yang sudah dua jenjang, kelas 10-11, yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ada yang baru satu jenjang, kelas 10 saja, yang menggunakan kurikulum Merdeka. Atau mungkin ada ya, yang sudah full tiga jenjangnya, 10, 11, 12-nya menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sekolah saya masih menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 10, kemudian kurikulum 2013 rasa kurmer di kelas 11 dan 12 sehingga menggunakan dua aplikasi. Oke, nah di sini untuk pengisiannya itu ada dua cara ya. Nah, di sini cara satu itu menggunakan cara input langsung, cara dua menggunakan cara impor ya. Kita cek apa kekurangan dan kelebihannya. Untuk cara yang pertama, di sini kita harus menginput tujuan pembelajaran itu langsung di aplikasi e-rapor sini, di mana kita bisa dilihat ya pedomannya seperti ini. Kemudian di sini kita menginputkan tujuan pembelajaran secara manual di e-rapor ini. Kemudian di sini kita setelah dimasukkan maka kita harus mengaktifkan mana yang akan dimunculkan TP-nya, mana yang tidak. Dengan terlebih dahulu kita harus memilih mata pelajarannya apa, kemudian ada berapa tujuan pembelajaran yang kita masukkan untuk pengisian e-rapor ini. Kemudian di sini ada dua deskripsi yang akan dimunculkan, yakni deskripsi dengan tujuan pembelajaran yang tercapai dengan optimal, kemudian yang perlu peningkatan atau bisa dikatakan nilainya yang paling rendah ya. Nah, di sini kelemahannya ketika kita menginput manual di e-rapor langsung, kita harus memilih mana yang termasuk optimal, mana yang termasuk perlu peningkatan atau nilai paling rendah. Di sini ya, dengan mengaktifkan dan menonaktifkan TP yang ada di sini secara manual. Itu kelemahannya kalau menurut saya. Kemudian selanjutnya adalah input nilai rapor dan deskripsi ya, kalau sudah dipilih seperti yang tadi. Nah, di sini untuk cara yang kedua, kita cukup dengan mendownload format impor yang ada di impor nilai rapor di e-rapor ini. Selanjutnya kita mengisi format ini, diisinya dengan nilai, kemudian dengan deskripsi ketercapaian kompetensi. Nah, di sini kalau kita mengetikkan langsung deskripsi ketercapaian kompetensi, tentunya kita akan memasukkan secara manual juga mana yang termasuk optimum, tertinggi, mana yang termasuk terendah dari TP atau tujuan pembelajaran masing-masing. Nah, di sini berarti seperti ya mengarang gitu ya. Kita masukkan di sini kata kerjanya apa, kemudian kalimat penghubungnya apa, sehingga deskripsinya bisa dibaca dengan baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan aplikasi kedua, pemirsa semuanya. Saya akan share. Oke, saya sudah memverifikasi
aplikasi kedua, bantuan memudahkan penginputan atau penulisan deskripsi. Di sini saya sebut di sini rumus deskripsi Erapor Kurmer ya. Ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Perbedaannya adalah mengenai KKTP. Di sini untuk kelas 10. Nah, di sini KKTP-nya saya menggunakan nilai dengan interval ini ya. Ada sangat baik dari 90 ke atas, kalau baik antara 80 sampai 90 ini ya, terbawa tidaknya, kemudian cukup baik ini, perlu bimbingan ini di mana KKTP-nya sekolah kami menentukan di 70 ini. Kemudian untuk kelas 11, intinya sama ya dalam penentuan KKTP ini, cuma perbedaannya ada peningkatan di sekolah kami, KKTP-nya menjadi 72 di sini ya. Kemudian untuk kelas 12, nah di sini perbedaannya di KKTP-nya kami menentukan untuk KKTP-nya ada di nilai 75. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka ini namanya KKM ya, pemirsa semuanya. Ini intervalnya yang akan muncul nanti di kolom deskripsi adalah sangat baiknya, baik, cukup baik, atau perlu bimbingan, seperti itu. Nah, selanjutnya dengan bantuan aplikasi kedua, yakni menggunakan Excel ini, menurut saya itu memudahkan. Dan ini saya share secara gratis kepada pemirsa semuanya, bagi yang ingin menggunakan aplikasi ini ya. Bisa di-download, linknya saya simpan di bawah video ini ya di kolom deskripsi. Ini secara gratis, cuma pemirsa harus menonton ya untuk mendapatkan password. Nah, saya password di sini, passwordnya bisa didapatkan di tayangan video ini. Silahkan tonton, jangan di skip ya dari awal sampai akhir. Itu akan ada muncul nanti passwordnya apa untuk membuka aplikasi ini. Oke, saya akan praktekkan ya cara penggunaannya pemirsa semuanya. Kita akan masuk ke sini ke Erapor. Ini di 2023-2024 semester ganjil, kita masuk. Oke, nah di sini ya pemirsa, kalau cara satu kita harus menginput tujuan pembelajaran secara manual, termasuk kita membuat deskripsi secara manual. Dan kita harus mengecek satu persatu mana nilai tertinggi dan mana nilai terendah dari TP yang kita masukkan, seperti itu. Itu kelemahannya sih kalau menurut saya. Yang kedua, cara kedua itu kita cukup dengan impor nilai rapor. Dengan terlebih dahulu kita harus mendownload Blanko ya, format. Kita pilih, saya coba akan pilih di sini untuk kelas 11 MIPA 3 misalkan ya. Nah, kenapa di sini kelas 10-nya tidak muncul? Karena kelas 10 untuk kurikulum merdeka itu menggunakan aplikasi tersendiri. Kalau ini kan masih K13 ya, tapi rasanya Kurmer. Oke, saya mengajar matematika peminatan. Kita pilih semesternya. Nah, di sini pemirsa, kita download format nilai matematika ya. Ini tergantung mapel dari Bapak Ibu masing-masing. Kita simpan, saya akan simpan di sini ya. Di tutorial misalkan. Kita akan coba buka. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini bentuk format dari Blanko Erapor ini. Di sini kita cukup memasukkan nilai, kemudian capaian tertinggi dan capaian terendah. Supaya tidak menuliskan atau menginputkan capaian deskripsi ini secara manual, maka dengan bantuan aplikasi Excel yang sudah saya modifikasi, saya buat tadi, maka ini akan terinput secara otomatis pemirsa semuanya. Kita akan coba ya, gunakan.
Bahan-bahan yang digunakan tentunya adalah nilai harian yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran kita sehari-hari ya. Di sini nilainya sudah saya rekap ya pemirsa semuanya. Ini nilai yang harus kita siapkan, nilai harian ya, sampai penilaian semester. Di sini saya menggunakan 5 tujuan pembelajaran. Kita close dulu ya sementara. Oke, nanti kita akan copy. Nah, kita akan kopikan di sini kita menggunakan yang kelas 11 ya. Saya akan pindahkan ke sini. Dan kita akan buka ya pemirsa semuanya. Oke, ini yang kelas 11 tadi kita buka. Ini KKTP-nya, ini bisa diubah ya, disesuaikan dengan KKTP yang dibuat oleh Bapak Ibu pemirsa semuanya di sekolah masing-masing. Nah, caranya adalah kita cukup menginputkan TP di sini ya. Kita harus input TP di sini, dan ini saya protect. Kita buka. Nah, untuk membukanya passwordnya ada di tayangan video ini, silahkan. Saya share secara gratis ya, sekali lagi. Ini cuma 2 huruf saja ya, pemirsa semuanya. Di sini saya membuat TP itu sebanyak 10, silahkan. Saya rasa ini sudah banyak ya. Nah, di sini saya menggunakan 5 TP sesuai dengan nilai yang ada di sini tadi ya. Dari TP1 sampai TP5. Jadi terlebih dahulu kita harus memasukkan tujuan pembelajaran ya di sini pemirsa semuanya. Disesuaikan dengan mata pelajaran kita masing-masing yang sudah diberikan di kelas ya. Dari awal semester sampai akhir semester mana yang sudah tercapai. Untuk menginput TP saya sudah menyusun ya. Saya akan coba copy saja. Biar tidak lama ya pemirsa semuanya. Nah, di sini saya sudah membuat 5 TP disesuaikan. Karena saya matematika, jadi ini TP-nya matematika ya. Nah, kita akan coba masukkan ke sini ya. Jadi silahkan pemirsa semuanya. Oke. Di sini jangan lupa untuk dibaca petunjuknya ya, catatan di sini. Jadi pengisian TP ini diawali dengan huruf kecil berupa kata kerja operasional dan diakhiri dengan tanda titik. Ini ada fungsinya ya pemirsa semuanya. Nah, di sini awalnya adalah huruf kecil semuanya, kemudian diakhiri dengan titik seperti ini. Oke. Di sini saya batasi karakternya adalah 200 karakter maksimal ya. Supaya nanti ketika dimasukkan ke dalam blanko e-rapor itu tidak melebihi 300. Silakan bisa disesuaikan. Kalau misalkan TP-nya ada 1, 2, 3 ini bisa ya. Ini kosong tidak berpengaruh. Kalau kosong di sini tidak apa-apa. Jadi yang pertama kita input TP, ini sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan nilainya di sini ya. Nah, dari input TP di sini, ini akan nge-link ke sini Bapak Ibu pemirsa semuanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini harus sesuai juga nilainya 5. Kemudian yang kedua, setelah input TP, kita masukkan nama siswa di sini. Oke, saya akan coba ambil. Kita ambil dari blanko format impor nilai yang ada di e-rapor yang sudah kita download tadi. Saya akan copy saja ya. Oke, kita kopinya copy spesial ya, copy values biar aman. Oh iya, ini belum di unprotect ya. Kita copy ulang. Kopinya klik kanan copy values ya. Ini sudah masuk ya pemirsa semuanya. Totalnya untuk kelas ini ada 34 siswa di sini. Kemudian yang ketiga selanjutnya kita masukkan nilai di sini. Setelah TP, kemudian nama siswa, kita masukkan nilai yang sudah direkap ya sebelumnya. Oke, saya akan masukkan di sini nilainya.
Ingat sekali lagi ini klik kanan values ya. Oke. Dengan memasukkan nilai ini, maka di sini untuk deskripsi capaian kompetensi, capaian tertinggi dan terendah itu sudah otomatis. Di sini rumus yang saya buat itu sudah membaca secara otomatis. Dan insya Allah ini akan akurat dan teratur ya pemirsa semuanya. Karena di sini sudah saya susun. Ini rata-ratanya, kemudian ini rumus nilai maksimumnya, ini nilai minimumnya, kemudian deskripsi maksimalnya seperti ini ya, pemirsa semuanya. Oke, saya akan coba jelaskan mengenai pembacaan nilai maksimum dan nilai minimum ini. Dari 5 nilai dan 5 TP yang dimasukkan di sini, maka di sini akan dirata-ratakan, dan nilai rata-rata inilah yang akan masuk ke dalam blanko nilai e-raport di sini. Oke, nilainya kan cuma 1 ya, di kurikulum Merdeka yang terbaru ini yang dimasukkan nilai akhir saja, rata-rata dari semuanya. Nah, di sini, dari 5 TP, mana yang maksimum, mana yang minimum. Contoh, kita ambil atas nama siswa, kalau ini kan banyak yang sama ya, Ahmad Adriano di sini ya, ini beragam nilainya, ada 82, 72, 80, 89, dan 73. Di sini kita lihat nilai terendahnya adalah 72, nilai tertingginya adalah 89. 72 ini terdapat pada TP yang kedua, sehingga di sini nilai minimum yang terbaca, aplikasi akan membaca menyorot nilai yang paling rendah adalah 72. Di mana nilai 72 ini predikatnya adalah cukup baik ya, kita cek di sini. Nah, 72 ini masuk ke dalam cukup baik. Ke sini interval nilainya pemirsa semuanya. Sehingga di sini munculnya cukup baik, dan di sini deskripsi minimal yang disorot tentunya sesuai dengan TP yang kedua ini. Kita cek. Nah, TP yang kedua ini adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C. Nih, ini cocok ya. Kalau kita perbesar kolomnya, silahkan. Oke, seperti ini ya pemirsa semuanya. Kemudian di sini kita lihat nilai tertingginya adalah 89. Dan di sini akan disorot oleh aplikasi nilai maksimumnya adalah 89 secara otomatis. Dan di sini 89 masuk ke dalam kategori baik. Nah, di sini saya menggunakan baik dalamnya itu sebagai kata hubung ya. Nanti di sini di kolom deskripsinya. Oke, kita cek 89. Nah, di sini termasuk ke dalam interval baik 80 sampai 90. Jadi 89 ada di sini ya. Sehingga di sini untuk deskripsi manual deskripsi maksimalnya 89 ini adanya di mana? Oke, benar adanya di TP yang keempat. Kita cek TP yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus ini ya, sampai paling panjang ini. Dan ini cocok ya. Masalah yang berkaitan dengan rumus ini akan otomatis membaca TP yang kita input sesuai dengan nilai maksimum dan nilai minimum hasil rekapan nilai yang kita masukkan ke sini pemirsa semuanya. Dan ini sudah selesai. Kita cukup memasukkan TP, nama, dan nilai. Maka ini sudah selesai tanpa kita menuliskan secara manual deskripsi capaian kompetensi, baik itu capaian tertinggi ataupun capaian terendah. Dan di sini maksimum adalah 300 karakter. Oke. Makanya saya di sini batasi adalah 200 supaya di sini juga tidak melebihi 300 karakter. Selanjutnya, kita tinggal copy paste-kan saja ya, pemirsa. Oke, kita akan copy paste, kita ulang di sini. Cukup nilai rata-ratanya saja sampai siswa terakhir. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Kita copy, kita paste-kan ke sini ya. Ingat, klik kanan, copy values. Oke, ini pas ya. Selanjutnya tinggal capaian tertingginya dan capaian terendahnya deskripsinya. Ini sebelah kanan ya. Ini harus sampai siswa terakhir ya. Oke. Kita copy, kemudian di sini klik kanan, copy values. Ini masuk. Pas sampai siswa terakhir. Selanjutnya kita save dulu ya.
kita biarin saja. Kita kembali ke e-rapor. Kita akan cek ya penilaian di sini, status penilaian. Nah, di sini untuk kelas 11 MIPA 3 ini belum terisi ya, masih merah dan masih 0 datanya. Jadi kita akan impor. Jadi caranya di sini ya pemirsa, sama dengan kita tadi mendownload belangkonya. Kita pilih kelas 11 MIPA 3, mapelnya. Kemudian kita pilih semesternya. Kalau tadi kita download di sini, sekarang kita untuk menguploadnya kita pilih file. Kemudian kita simpan di mana tadi ya, di tutorial. Nah, ini. Jadi ini yang sudah kita isi tadi. Oke, sudah terisi ya. Selanjutnya kalau sudah masuk seperti ini, kita impor nilai. Di sini ada keterangan data nilai rapor matematika peminatan kelas 11 MIPA 3 sukses diupload dan disimpan. Kita akan cek apakah benar sudah masuk di status penilaian. Oke, di sini sudah masuk ya pemirsa. Tadi untuk kelas 11 MIPA 3 ini yang awalnya merah 0 data sekarang sudah masuk hijau 34 data. Sesuai dengan jumlah siswa tadi adalah 34 siswa. Jadi inilah tata cara atau tutorial cara mengisi e-rapor melalui impor nilai ya, dengan menggunakan bantuan aplikasi pihak kedua saya sebutnya yang sudah saya susun. Apabila ada pertanyaan, di aplikasi yang saya buat itu ada nomor WA ya, saya cantumkan. Bisa juga komen di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Jadi sekali lagi, ini bagi kami di sekolah kami ini sangat mudah sekali ya, karena ini tertata. Kita cek lagi. Nah, jadi ini akan teratur ya, baik dari segi kata hubungnya, kemudian di sini deskripsi nilainya itu baik, sangat baik, atau masih perlu bimbingan, kemudian penyelesaiannya ya. Nanti untuk deskripsi di rapornya itu bagus ya, jadi tertata secara rapih dan dikembalikan. Selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu saya lebih mudah menggunakan input manual langsung di rapor tujuan pembelajaran, ya silahkan saja ya, itu tergantung selera dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pemirsa semuanya, dan saya rasa untuk kurikulum Merdeka yang kelas 10 juga itu tidak jauh beda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.